ada sebelum bukaan daripada pelelangan pembangunan yang ada di Desa Negeri Ujung Karang yang bernilai hampir 1 miliar, itu terjadi di bawah bahwa masyarakat minta kerjaan, terutama Karang Taruna dan pemuda. Nah, sehingga Ketua DPR menelpon saya untuk membantu di backup pekerjaan tersebut, dan saya hubungkan dengan pemuda-pemuda yang ada di sana. Nah, alhamdulillah ada kesepakatan dengan kontraktor bahwa pemuda di sana dikasih pekerjaan yaitu mengusut pasir, dan beliau mencarikan tempat untuk pengolahan pasir ataupun alat-alat untuk tambat beton. Ada uang 10 juta itu ceritanya gimana, Bang? Oh betul, itu ada uang 10 juta yang diserahkan oleh saudara kontraktor kepada saya dan disuruh untuk mengasihkan terhadap pangkalan pasir. Uang itu untuk membeli pasir. Jadi ada bahasa terkait itu uang keamanan itu gimana Pak? Komisi? Oh itu tidak ada. Uang itu untuk pembelian pasir dan sudah dibagikan terhadap pangkal-pangkalan yang ada di Desa Negeri Ujung Karang dan sekitarnya, Kecamatan Muara Sungkai. Berarti kesepakatan awal itu batal. Nah, inilah ceritanya, makanya saya mau jelaskan. Sebenarnya ini hanya miskomunikasi antara kontraktor dengan masyarakat yang ada di sana. Nah, masyarakat di sana itu tadinya dikasih pekerjaan untuk mengusut pasir di penghujung jalan, karena mengingat waktu yang sempit kata kontraktor, maka beliau akan membeli jadi. Nah, beliau menelpon saya, kata saya kalau saya ini nggak bisa memutuskan, dikarenakan kalau masyarakat ini nggak mau tahu apa yang bagus, apa yang enggak, tetapi perlu kita klarifikasi di sana, jelaskan dengan masyarakat di sana apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata pemuda-pemuda di sana, anak-anak Karang Taruna di sana itu sudah membayar tempat pengolahan, sudah memanjar tempat pasir, dan tanpa ada klarifikasi. Nah, sehingga terjadilah pemuda-pemuda itu mungkin yang disampaikan mereka itu tolong berhenti dulu sejenak, karena kita ingin menunggu apa yang penyampaian daripada kontraktor dengan kami ini, mengingat uang kami yang sudah kami panjar dan lahan sudah kami tempatin ini. Jadi uang yang 10 juta itu memang belum diserahkan oleh kontraktor ya? Sudah diserahkan, sudah dipanjarkan oleh anak-anak itu untuk membeli pasir. Dan juga ya mungkin mereka datang yang sana bawa motor kan ini, setiap minta tukang itu kan pasir Pak, kan mereka nggak nyari lagi. Pemuda-pemuda sana langsung nelpon pangkalan, langsung datang. Bisa ditanya sama tukang-tukangnya, dan tidak pernah yang istilahnya kurang barang itu. Itu gunanya untuk uang itu, untuk pembelian pasir. Ketua Komisi, izin nanya, terkait laporan pada pihak korban kepada pihak polisian itu gimana Pak? Kalau laporan itu ya hal yang wajar, karena mereka melaporkan namanya anak-anak muda. Saya rasa tidak berlebihan juga, dikarenakan mereka itu hanya menanyakan hak mereka yang selama ini, dan tidak ada yang namanya menghalang-halangi pekerjaan, dan tidak ada yang namanya mengusir. Itu nggak ada. Nah, bahkan saya ada surat pernyataan dari tokoh masyarakat, sudah ditandatangani camat, dicap oleh camat dan kepala desa, bahwa harus kontraktor tersebut, CP tersebut melanjutkan pekerjaan itu dengan kami siap seluruh masyarakat Negeri Ujung Karang mengamankan daripada kegiatan yang ada di Desa Negeri Ujung Karang itu. Jadi pada prinsipnya kita tetap mendukung program. Tetap harus mendukung, harus dikerjakan karena itu sudah dilelang. Jadi ada bahasa aksi premanisme di situ, tanggapannya seperti apa? Oh itu tidak ada. Ya. Tidak ada yang namanya premanisme. Karena ada pengakuan dari pelapor di dalam pemberitaan itu katanya ada yang bawa senjata tajam. Dek, kita ini orang Lampung. Lagi orang Jawa aja tinggal di Lampung sini. Di setiap kampus saya potong telinga kita ini. Semua kita ini nggak Jawa nggak Lampung sudah bawa senjata di rumah. Nggak mungkin ya. Jadi sebetulnya memang nggak ada pengancaman di lokasi. Oh nggak ada. Dan juga mereka, saya langsung klarifikasi mereka yang mengatakan saya nanti masih. Nah, waktu saya lewat, mereka bilang saya ngusir mobil itu.
Saya lewat di situ, anak saya yang nyupir, mobil di orang di tengah, ada 2 mobil. Nah, kayak mana ini pakai mana? Ya pelan-pelan saya ngomong, Pak, tolong mobilnya jangan taruh di tengah. Kalau kamu orang diserempet orang kan ribut. Ini kan bukan jalan kita, kata saya. Hanya itu aja saya ngomong. Saya terus pulang dari kantor ini dari hasil pembahasan. Mereka bilangkan saya datang. Datang dari mana? Saya pulang dari sini. Jadi intinya Bang, kita siap ya Bang mendukung pembangunan di sana. Pembangunan Bukan jalan. hanya siap di mulut saja, Ya. saudaraku semua rekan media, saya sudah bikin surat pernyataan. Iya. Seluruh daripada warga sudah bikin surat pernyataan yang sudah ditandatangani kami bersama. Iya. Pegang aja keluar. Di lebar begini ya. Dipegang. Sudah turun cuti apa gugah yang motor uang. Turun cuti. Sudah. Izin Bang, itu surat pernyataan apa? Surat pernyataan dari masyarakat Desa Negeri Tungkarang yang mengharapkan daripada CP tersebut untuk tetap bekerja, melaksanakan kegiatan yang sudah kita dilelang oleh pemerintah daerah untuk kegiatan di Desa Negeri Tungkarang. Dengan dalih kami seluruh masyarakat Negeri Tungkarang siap mengamankan daripada proyek itu. Ini bacanya di sini. Pak Ketua, izin Pak Ketua, Silakan. kapasitasnya Pak Ketua ini apa ketua komisi apa sama masyarakat itu gimana ya? Kalau di sini atas nama tokoh masyarakat Desa Negeri Tungkarang bisa juga kalau sekiranya disampaikan untuk sebagai klarifikasi dari Ketua Komisi 3 di Kabupaten Lampung Utara. Silakan kalau ini. Ada lagi? Nah, jadi ada tambahan sedikit. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan media, Tipikor, anggota dewan, ini ada dana pen 100 miliar lebih. Mari kita kawal bersama-sama kerjaan ini jangan sampai merugikan masyarakat dikarenakan diadakan infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara ini untuk bisa memperkerjakan masyarakat kita. Jangan sampai ada infrastruktur yang masuk, orang-orang kita di pedalaman itu yang nggak ikut kerja. Tidak diberdayakan. Ketua. Tidak diperdayakan dan juga kita kawal program-program ini. Banyak dana pen itu.